Oke, sudah siap? Bagaimana Wisnu, sudah? Oke, terima kasih Wisnu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum jelas Wisnu, coba. Suaranya masih nggak kedengaran? Nggak di mute sih, tapi nggak ada. Tadi suaranya. Bu Asri, kedengaran nggak Bu? Suara Wisnu. Belum. Coba Wisnu, Kalau suaranya belum kedengaran? Coba lagi. Oh, speakernya ya. Tapi suara Wisnu juga nggak kedengaran ya. Itu pakai apa nih? Laptop. Coba lift dulu audionya, kemudian join lagi laptop di audio mikrofon. Nah, ada lift komputer audio dulu, kemudian join lagi coba. Halo Bu. Oke, bisa terdengar. Eh, Bisa? Nah, buka kamera juga. Kalau buka tunggu Bu, kamera tunggu. dengan open mic, open cam bisa. Oke, tes dulu. Assalamualaikum. Coba Wisnu. Assalamualaikum. Oh ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan ke presentasi berikutnya oleh Wisnu ya. Silakan Wisnu, bentar Ibu share dulu. Ini. Baik, silakan Wisnu dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Wisnu Prabajati, siswa kelas 7 akan mempresentasikan KAS semester 1 tahun ajaran 2024 sampai 2025. Dan mata pelajaran yang saya pilih di sini adalah bahasa Indonesia. Alasan memilih pelajaran bahasa Indonesia karena suka dengan bahasa Indonesia dan suka membaca buku. Daftar topik pelajaran bahasa Indonesia di semester ini. Jurnal membaca dan bank kata, sinonim, antonim dan homonim, makna denotasi dan makna konotasi, majas perbandingan, puisi lama yaitu pantun, syair dan gurindam, ungkapan dan peribahasa, kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat seru. Pantun dan puisi. Pantun adalah salah satu bentuk puisi tradisional yang berasal dari Indonesia dan Malaysia. Pantun biasanya terdiri dari 4 baris dengan rima AB-AB, di mana 2 baris pertama berfungsi sebagai sampiran atau pengantar. Sementara 2 baris terakhir berisi pesan utama atau isi pantun. Pantun sering digunakan dalam berbagai acara atau kesempatan, seperti acara adat, perayaan, atau lain-lainnya. Di masa modern juga, ada jenis pantun yang disebut pantun jarjit, atau pantun yang terdiri dari 2 baris. Pantun ini sering digunakan oleh anak-anak muda. Puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah, dengan tujuan untuk menyampaikan perasaan, gagasan, atau pesan secara mendalam. Puisi sering kali menonjolkan unsur musikalitas, seperti ritme, rima, dan penggunaan diksi atau pemilihan kata yang kaya.
Secara umum, puisi berfokus pada ekspresi emosional dan imajinasi penulisnya, dengan bentuk yang bisa bervariasi. Perbedaan puisi dan pantun. 1. Puisi tidak ada aturan yang baku. 2. Pantun memiliki aturan yang baku seperti rima dan jumlah baris. 3. Gaya bahasa dalam puisi bisa sangat variatif. Sedangkan gaya bahasa pantun lebih sederhana dan langsung. 4. Puisi tidak selalu memiliki pembagian sampiran dan isi. Seperti pantun, semua baris dalam puisi bisa langsung mengandung makna atau pesan. 5. Pantun memiliki dua bagian utama. Bagian pembuka atau sampiran yang berfungsi sebagai pengantar itu ada di dua baris pertama dan bagian isi yang menyampaikan pesan atau makna yang berada di dua baris terakhir. Persamaan puisi dan pantun: 1. Sama-sama memiliki makna. 2. Sama-sama digunakan untuk menyampaikan pesan. 3. Digunakan untuk menyampaikan isi pikiran, emosi, atau perasaan seseorang. Contoh puisi. Ketika sang mentari menampakkan sinarnya, diiringi kicauan burung yang menyapa, detik demi detik yang berbunyi, membangunkanku untuk menggapai cita. Setiap hari kau bagi ilmumu dengan keikhlasan dan kesabaran. Setiap hari kau bimbing aku dengan nasihatmu yang penuh makna. Contoh pantun. 2-3 anak berenang, yang penting kita senang. Bunga indah mekar setangkup, warnanya ungu harum baunya. 1000 teman tidaklah cukup, satu musuh banyak rasanya. Jalan-jalan ke Uluwatu, lihat kera di hutan lebat. Sesama teman saling membantu, itulah tanda anak yang hebat. Manfaat mempelajari pantun dan puisi menurut saya: bisa mengungkapkan pesan atau perasaan secara tidak langsung. Dengan membaca puisi atau pantun, kita bisa menyampaikan pesan atau perasaan kita di dalam puisi dan pantun itu. Membuat berpikir lebih kreatif, karena ketika kita membuat pantun, kita tuh bisa berpikir lebih dalam lagi buat cara ngebuatnya atau isinya bagaimana. Menyenangkan dan seru karena bisa menjadi hiburan. Mengasah kepekaan rasa, karena ketika orang lain membaca pantun dan puisi, kita bisa saja tahu makna dari pantun dan puisi yang dibaca oleh orang lain. Menambah pengetahuan kosakata baru dari pantun atau puisi. Bapak dan Ibu guru dipersilahkan mengajukan pertanyaan. Oke, Mas Nur, bagus sekali. Apa puisi dan pantun ya. Oke, silakan Bu Kori dulu. Silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum Wisnu. Tadi eh, tadi itu puisi dan pantun buatan Wisnu. Eh, bukan sih Bu, sebenarnya ada yang ngambil. Cuman udah sempat buat, cuman yang buatan saya sendiri itu lupa ditaruh mana, nulis di mana terus hilang. Tapi Oke. udah buat. Oh iya, tadi Wisnu bilang untuk mengendalikan emosi, mengasah kreativitas. Apakah kalau misalkan Wisnu lagi galau atau resah, eh, biasanya membuat puisi atau pantun seperti itu? Betul Bu, biasanya. Apa? Biasanya kalau misalnya lagi ada perasaan misalnya seneng, sedih atau kesel, itu biasanya buat pantun. Karena pantun itu lebih gampang, soalnya kalau menurut saya, soalnya kalau puisi itu kan langsung isinya isi semua. Sedangkan kalau pantun itu ada sampiran, ada isi, jadi kalau mau buatnya lebih gampang. Wah, bagus itu. Bagus banget itu. Tapi tapi itu ya Wisnu nulisnya asal ada kertas terus nggak disimpan yang rapi gitu ya. Iya, mungkin ke depan Wisnu punya diary tersendiri khusus buat pantun ya. Nanti dibuat tanggalnya. Jadi bisa koleksi Wisnu. Mudah-mudahan nanti bisa dijadikan buku ya karya Wisnu itu. Bagus itu. Nah, coba Wisnu lihat, ibu mau bagaimana eh, interpretasi Wisnu dari puisi yang Wisnu baca tadi.
Tunggu, Bu. Interpretasi itu apa ya, Bu? Lupa. Eh, apa makna cara Wisnu tadi baca puisi, apa gambaran Wisnu, untuk siapakah puisi itu, dan maknanya apa gitu ya menurut pemahaman Wisnu. Oh, yang pertama itu kan detik demi detik yang berbunyi membangunkanku untuk menggapai cita. Kalau menurut pandangan saya itu, yang pertama itu eh, waktu kita kan bangun pagi. Bangun pagi itu buat sekolah, kerja, dan lain-lain. Itu tuh demi kita untuk menggapai cita-cita kita buat masa depan. Hmm. Terus kalau yang kedua itu, setiap hari kau bimbing aku dengan nasihatmu yang penuh makna. Itu tuh buat guru yang selalu ngajarin kita tentang ilmu-ilmu baru dan selalu bimbing kita. Dan nasihat-nasihat guru yang pasti banyak banget maknanya. Dan itu buat kita diri sendiri. Oke, alhamdulillah, menarik. Terima kasih banyak Wisnu. Ini ya presentasinya. Ini KS pertama Wisnu ya, sudah bagus ya. Kemudian poin-poin kontennya bagus. Nah, paling yang itu nasihat Ibu ya, punya koleksi pantun tersendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Kari. Makasih, silakan Bu Asri. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Alhamdulillah ya Wisnu ya sudah menyampaikan presentasinya dengan sangat baik. Kemudian juga materi presentasinya juga cukup ringkas ya, padat dan mudah dipahami. Wisnu, coba dilihat definisi puisinya di presentasi tadi ya. Yang definisi ya. Nah, ini ya Wisnu. Wisnu ambil dari mana ini pengertian ini? Campur-campur sih, Bu. Awalnya Campur-campur mah ya. ngambil dari Google sama ChatGPT, terus karena jawabannya itu banyak, jadi dicampur, terus ya Iya. diringkas. Oh iya, iya. Ya, ini salah satu hal yang Bu Asih hargai dari Wisnu ya. Karena apa yang disampaikan Wisnu dalam presentasi ini tidak ada satupun yang mirip dengan catatan gitu ya. Artinya Wisnu sudah berupaya untuk mencari pengetahuan dari berbagai sumber ya, dan kemudian menarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil juga sudah baik ya. Artinya sesuai dengan apa yang Wisnu pahami tentang puisi dan pantun gitu ya. Nah, terus satu hal juga yang menarik, Wisnu, bisa dijelaskan tentang pantun Jarjit? Kalau pantun Jarjit itu tuh awalnya dari animasi yang namanya Upin Ipin. Nah, karena pantun Jarjit itu kan cuma 2 baris, terus itu lucu-lucu. Jadi banyak orang di luar sama anak-anak muda itu make pantun Jarjit buat ngungkapin perasaan. Karena pantun Jarjit itu lebih gampang karena cuma 2 baris doang. Oh, Mungkin gitu. segitu aja. Oh, iya, iya, iya. Ya, ini juga pengetahuan baru buat Bu Asri ya. Saat bimbingan kemarin, Bu Asri baru tahu ada pantun Jarjit ini gitu ya. Dan itu memperkaya hasanah ya, memperkaya hasanah pantun, karena ternyata pantun itu tidak selalu empat larik ya, 4 baris ya. Tapi di masa modern juga anak-anak muda sering menggunakan pantun dalam 2 baris ya, dan ternyata namanya pantun Jarjit ya, menurut Wisnu ya. Itu pengetahuan baru juga buat Bu Asri. Terima kasih ya atas sharing pengetahuannya. Nah, ini masukan aja ya, Wisnu. Sebetulnya di tugas-tugas membuat pantun itu, pantun Wisnu sudah bagus ya. Sudah bagus gitu dan cepat dibuatnya itu. Nah, sebaiknya memang itu yang diambil menjadi contoh ya, supaya untuk menjelaskan juga ke audiens tentang pemahaman Wisnu gitu ya. Jadi Wisnu paham nih tentang pantun.
bisa membuatnya gitu dan ini contohnya. Nah kayak gitu ya, itu, akan memperkuat, pemahaman Wisnu ya. Jadi, untuk, di waktu-waktu, di masa-masa berikutnya sebaiknya juga, menyertakan karya sendiri gitu ya. Nah kemudian masukan yang lain, sebentar tadi apa ya? Oh iya, ini penggunaan kata ya, penggunaan kata dalam presentasi itu, presentasi itu adalah, acara formal ya Wisnu ya. Jadi ketika presentasi sebaiknya menggunakan kata-kata yang formal juga gitu. Jadi tidak ada lagi nanti menggunakan kata doang misalnya gitu ya. Nah ini, untuk apa namanya, pembelajaran saja untuk, eee, untuk kesempatan-kesempatan lain untuk presentasi yang, di masa yang akan datang ya, karena nanti akan banyak sekali presentasi yang harus dilakukan oleh Wisnu. Gitu ya Wisnu ya? Selamat sudah menyelesaikan, KAS-nya dengan baik. Terima kasih juga atas, apa namanya, eee, ilmu yang sudah di-share Wisnu, untuk Bu Asri ya. Selamat Wisnu. Terima kasih Bu Wiwin. Terima kasih Mbak Asri. Kita lanjutkan ya Wisnu ya. Jadi presentasinya ada yang kita bagian refleksi ya. Sebentar. Oke, sudah. Silakan. Ini ada refleksi diri terhadap sikap belajar. Pertama ada kekuatan dan kelemahan. Itu kekuatan dirinya itu suka membaca dan bisa merangkum dengan cepat. Bisa membuat pantun hanya dengan melihat lingkungan sekitar dan kreatif dalam membuat sesuatu. Kelemahannya kurang teliti dalam melihat atau membaca. Misalnya ada suatu buku tuh, terus tiba-tiba alurnya jadi gini, karena itu saya kurang teliti membacanya, makanya bingung kalau misalnya tiba-tiba berubah. Terus kedua ada kosakata bahasa Indonesia yang kurang, ya banyaklah kata-kata di Indonesia yang nggak tahu artinya saya. Ketiga public speaking yang agak kurang, itu kadang presentasi itu suka malu-malu, apalagi kalau orang banyak yang lihat atau nonton, itu suka malu sama gugup gitu. Keempat, dalam bertutur kata kadang suka berbelit-belit. Udah, rencana tindak lanjut. Dari siswa, lebih teliti dengan cara tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Memperluas kosakata bahasa Indonesia dengan cara lebih banyak membaca. Mengembangkan kemampuan yang sudah dimiliki dan melatih kemampuan berbicara di depan umum. Yang diharapkan dari orang tua itu membantu saat kesulitan, tidak marah saat ada sesuatu yang tidak mengenakan. 3, membantu menjelaskan sesuatu saat ada yang tidak mengerti. 4, mendukung keinginan atau kebutuhan anak. Yang diharapkan dari guru itu mengurangi tugas kelompok karena ada yang tidak ikut kerja atau tidak mengerjakan. 3, membantu lebih lanjut saat murid tidak bisa atau tidak mengerti. 3, memberikan dukungan kepada murid dengan cara memberi semangat dan memberi feedback. Sekian jalan-jalan ke Bekasi. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Wisnu. Di sini ada orang tua Wisnu, ada Pak Rahmat dan Bu Ini. Mangga silahkan, mungkin akan memberikan komentar atau pendapatnya. Ibu Yuni saja. Bu Yuni, mangga. Bu Yuni saja. Pak Rahmat saja. Ini main badminton jadinya. Mangga, siapa? Om Pimpa. Silakan Bu Yuni, Bapak lagi ada tugas. Baik, alhamdulillah. Makasih Bu Wiwin. Alhamdulillah Wisnu udah udah presentasi dengan bagus. Terima kasih Wisnu udah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik juga.
Terima kasih Bu Asri, terima kasih Bu Kori atas masukannya. Semoga semakin dapat menambah ilmu-ilmu Wisnu tentang pantun atau tentang puisi dan ilmu-ilmu yang lain. Untuk Wisnu sendiri, semoga apa yang udah ada masukan dari Bu Kori sama Bu Asri tadi menjadi semangat Wisnu, menjadi masukan Wisnu yang sangat berguna dan bermanfaat sehingga lebih memperbaiki untuk presentasi-presentasi ke depannya. Mungkin dari Ibu itu aja Bu Wiwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, apakah akan memberikan pendapat? Cukup paling sedikit saja kalau Wisnu bikin presentasi mungkin tidak sama dengan membaca. Jadi mungkin pas bikin slide-nya cukup hanya kata-kata kuncinya saja. Tidak harus semua diungkapkan, tapi diungkapkan ya secara presentasi. Jadi tadi kan Bapak mendengar antara membaca dengan presentasi hampir sama ya gitu. Itu sih. Yang kedua tadi yang saran dari Mbak Asri, jadi memang sebaiknya menampilkan karya sendiri gitu. Ya, kita tidak sedang bicara mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, tapi lebih kepada bentuk apresiasi dari hasil pembelajaran yang dicapai Wisnu gitu. Itu saya kira Bu Win, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahman. Kalau Ibu sih ini ya tadi kagum. Katanya Wisnu bisa bikin puisi hanya dengan sekedar melihat gitu ya. Waduh, Bu Win kalau suruh bikin pantun puisi mikir dulu lama sekali ya. Wisnu ternyata punya talent mungkin ya, punya kemampuan yang sangat baik ya. Begitu lihat ini langsung dapat ide ya. Aduh itu suatu yang Coba cek, ini kan lagi kas nih, ya kan? Lihat situasinya ya, Bu Win ya. Ada Bu Win, ada Bapak Ibu. Coba cek pantun Jarjit nggak apa-apa. Coba Nuk. Butuh beberapa menit. Oh, butuh berapa menit? Tergantung tema. Kalau ini temanya mau buat kayak gimana pantunnya? Tema Iya tadi kan bebas kan tadi temanya tangkas aja. Kan Windu tadi lihat lingkungan bisa bikin pantun boleh. Jadi Nuk kan lihat nih ada Kas, ada Bu Wiwin, ada Bapak Ibu, ada Bu Asri, ada Bu Kori, ada Zoom, ada apa coba. Pantun Jarjit aja ya Bu Win ya. Pengen lihat. Pantun Jarjit itu gampang sih gampang. Cuman karena kan kalau pantun Jarjit itu 2 baris, jadi lampirannya 1 baris, isinya juga 1 baris. Jadi karena isinya cuma 1, harus mikir lebih pas lagi. Bebas lah ya. Yang penting mau pantun apapun yang paling mudah buat Wisnu. Tunggu ya. Oke, dapat. Oke, tunggu ya. Disempurnain lagi. Oke. Jalan-jalan ke mall beli mie soba. Toppingnya pakai ikan bakar. Ulang. Jalan-jalan ke mall beli mie soba. Toppingnya pakai ikan bakar. Hari KAS telah tiba. Semoga kita presentasinya dilancarkan. Keren. Alhamdulillah, makasih Wisnu. Maaf kalau kurang bagus. Karena tiba-tiba. Aduh, bagus sekali. Sudah bagus.
Mungkin nggak bisa. Spontan ya. Heeh. Ide ya, Mbak. Ya. Terima kasih banyak Winsu. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Asri. Bu Kori, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, alhamdulillah. Semoga fitrahnya terjaga ya. Semoga Allah kukuhkan ke depan ya, Wisnu ya. Alhamdulillah. Bu Asri, ada? Cukup mungkin Bu Win. Ya. Oh ya, Wisnu. Udah. Mbak Asri coba bikin pantun juga. Nggak bisa ada di bawah tekanan. Penutupnya pakai pantun. Pantun Wisnu lebih bagus ya, Wisnu ya. Wisnu hebat ya. Adegan dalam tekanan. Iya bisa cepet kok. Waktu tugas-tugas juga Wisnu cepet kok ya. Saya pikir gitu kata-katanya itu. Iya, iya. Terima kasih Wisnu. Silakan ditutup. Alhamdulillah KS-nya berjalan lancar dan baik banget. Silakan. Sekian presentasi KS dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang bagus. Jalan-jalan ke Bekasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat, Bu Yuni, Bu Asri. Terima kasih Wisnu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Wiwin, Bu Kori, sama Bu Asri. Terima Sama-sama. kasih juga. Ya. Boleh live Bu. Silakan. Ya, Terima kasih izin live Bu. juga ya, Assalamualaikum. Bu Rahmat, Bu Yuni, Bu Kori. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, izin live juga. Oke, alhamdulillah ya. Kita lanjutkan lagi kepada sesi berikutnya ya.